Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nasrullah selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Perbankan Syariah dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang praktik transaksi akad ijarah dan IMBT, tabel perhitungan akad ijarah dan IMBT, dan juga klausul yang terdapat di dalam akad ijarah dan IMBT. Namun, di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Jumriyah, dan ada rekan saya Siti Aisyah, dan juga Musyaitur Rohmah, dan ada juga Siska Harum Ningrat Wulandari. Kepada presentator pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Ijarah sendiri merupakan suatu akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jadi dapat digarisbawahi bahwasannya ijarah ini hanyalah sewa menyewa yang berbentuk pengalihan manfaat, bukan menjadi hak milik kita. Nah, menurut Sayyid Sabi, ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian penjualan manfaat, di mana ijarah ini adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. Jadi dapat digarisbawahi seperti yang saya jelaskan bahwasannya ijarah ini hanya peralih manfaat, bukan menjadi hak kepemilikan di akhir periode tertentu. Nah, ketentuan dari objek ijarah yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari pengguna barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Jadi ketika melakukan kontrak ijarah ini, manfaat dari barang tersebut harus dapat kita nilai, kita lihat secara nyata untuk menghindari hal-hal atau goror dan juga hal lainnya. Yang ketiga, pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Jadi tidak diperbolehkan jika ijarah ini bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Jadi ini masih berkaitan dengan yang tadi ya. Dan yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah, ketidaktahuan atau goror atau ketidakjelasan juga yang akan mengakibatkan sengketa. Jadi ini nih dalam ketentuan objek ijarah ini harus jelas secara nyata, entah itu spesifik dan hal lainnya, yang harus benar-benar terhindar dari goror, dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identitas fisik. Jadi dalam sewa menyewa itu harus jelas bahwasannya jangka waktu untuk melakukan sewa itu misalnya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS. Jadi ketika nanti transaksi ijarah ini sudah disepakati antara LKS dan juga nasabah, maka nasabah melakukan pembayaran kepada LKS. Yang ke-8, pembayaran sewa boleh berbentuk jasa manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Jadi untuk sewa menyewa atau ijarah ini tidak hanya berlaku kepada yang berbentuk kayak misalnya kita bayar uang, tidak seperti itu teman-teman. Kita juga bisa menggunakan dalam bentuk jasa. Misalnya saya tukaran sepeda motor dengan saudari Siska. Nah, hal itu bisa dilakukan kita sebagai bentuk jasa. Saya menyewa motornya Siska, saya pakai, namun Siska juga menyewa motor saya, dia pakai, karena di situ hanya berbentuk jasa. Dan ini objeknya juga harus sama di dalam suatu kontrak itu. Yang 9 yaitu atau yang terakhir,
Kelenturan atau flexibility dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Jadi semisalnya dalam ijarah ini juga bisa diwujudkan dalam ukuran waktunya dan juga tempat dan jaraknya. Misalnya jaraknya berapa antara penyewa dan yang menyewakan, dan waktunya itu berapa, seperti itu. Selanjutnya adalah ijarah mutahiyah bitamlik atau dapat disingkat dengan IMBT. IMBT ini merupakan transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Jadi kalau tadi ijarah itu hanya menyewakan beralih kemanfaatan, namun IMBT ini di akhir periode juga menjadi hak kepemilikan dengan dengan ketentuan tertentu. Misalnya itu dibeli di akhir periode setelah sewa itu berakhir, atau juga bisa semisalnya barang yang disewa awalnya itu dihibahkan kepada yang menyewa, itu beralih kepada itu, contohnya seperti IMBT ini. Dan akad ini merupakan salah satu bentuk akad baru atau muamalah kontemporer dari lembaga keuangan syariah yang ada saat ini. Akad pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa ijarah dengan jual beli, murabah atau hibah di akhir masa sewa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk penggabungan akad atau bisa disebut dengan hibrid kontrak sekaligus, yaitu sewa menyewa dengan jual beli dan sewa menyewa hibah. Penggabungan akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Untuk selanjutnya, ada juga berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT. Yang pertama, hibah. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa, seperti yang saya jelaskan. Yang kedua, harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. Jadi semisal untuk kontrak ijarah IMBT-nya ini sudah berakhir, maka barang yang dijual itu mengikuti harga yang terjadi pada saat ini, bukan mengikuti harga ketika dia melakukan kontrak atau melakukan akad IMBT di awal. Yang ketiga, harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset di dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen. Jadi penyewa itu membeli aset ini ketika akad ini belum berakhir gitu loh teman-teman, masih misalnya kurang beberapa hari kayak gitu, maka di situ antara penyewa dan yang menyewakan itu sudah membicarakan, memusyawarahkan untuk bagaimana berakhirnya akad ini, apa misalnya ini mau dihibahkan atau nanti ini mau dibeli kayak gitu. Yang keempat, berharap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Jadi untuk akad IMBT ini ketika nanti di akhir itu sudah dibeli misalnya barang yang disewa sebelumnya itu, untuk transaksinya itu bisa dilakukan bisa dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Bisa dilakukan dengan pembayaran cicilan gitu loh teman-teman. Selanjutnya yaitu skema ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Di dalam PPT atau di dalam video ini itu terdapat dua pihak. Yang pertama nasabah dan juga bank. Pertama, nasabah itu hanya bertindak sebagai penyewa dengan menggunakan akad ijarah, dan barang yang disewakan itu masih merupakan aset bank. Nah, yang pertama nasabah itu melakukan negosiasi atau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank. Yang kedua, pihak bank
atau akad sewa-menyewa dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, akan tapi sewa-menyewa pemindahan hak milik hanya janji yang sifatnya tidak mengikat. Jadi ini hanya janji yang tidak bersifat mengikat. Artinya di akhir periode nanti bisa dibicarakan bahwasannya barang yang disewakan itu dengan cara nanti itu dibeli atau bahkan nanti itu hanya dihibahkan. Jadi itu sifatnya tidak mengikat dan bisa mengikuti di akhir periode nanti. Dan di sini dapat kita lihat bahwasannya barang yang akan disewa oleh nasabah kepada bank itu adalah rumah. Yang ketiga yaitu serah terima barang untuk disewa. Barang yang disewakan tersebut adalah rumah. Dan yang keempat, ketika nasabah dan bank juga sudah sepakat, maka nasabah melakukan pembayaran kepada bank. Dan yang kelima, ketika masa sewanya sudah berakhir, maka mengembalikan barang yang disewakan setelah masanya habis. Dan juga di dalam akad ini pada akhir masa sewa kepemilikan baru berpindah ke nasabah dengan akad hibah sehingga risiko menjadi tanggung jawab oleh pihak bank. Jadi seperti yang saya jelaskan, ketika di akhir akad itu antara nasabah dan bank itu bisa memusyawarahkan hak kepemilikannya itu berupa hibah atau bahkan nanti dibeli oleh nasabah itu, karena keduanya antara hibah atau maupun dibeli itu diperbolehkan asalkan harganya itu ikut dengan harga yang sekarang, bukan harga di awal kontrak. Karena kalau berpatokan dengan harga di awal kontrak, kemungkinan besar harga sekarang itu tidak sama, seperti itu teman-teman. Nah, untuk skema pembiayaan pada IMBT, proses dan tahapan kontraknya saya jelaskan menggunakan skema sebagai berikut. Nah, itu kan terdiri dari 3 pihak, ada konsumen, bank, dan juga penjual rumah. Karena skema IMBT ini terdiri dari 3 pihak dan terdiri dari 2 akad atau bisa disebut dengan hibit kontrak. Jadi di situ ada konsumen, bank, dan juga penjual rumah. Yang pertama, konsumen melakukan identifikasi dan memilih rumah yang akan dibeli. Yang kedua, bank membeli rumah dari penjual dengan cara tunai. Yang ketiga, bank menyewakan rumah kepada konsumen dengan harga sewa dan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya. Yang keempat, konsumen membayar harga sewa rumah setiap bulan di akhir dengan membeli rumah pada harga yang disepakati di akhir masa sewa. Nah, pada tahap skema IMBT ini terdapat 3 kontrak yang harus dilakukan. Kontrak pertama adalah kontrak antara bank dengan penjual rumah yang mencakup proses jual beli rumah dari penjual rumah kepada bank. Dan yang kedua, kontrak yang kedua adalah perjanjian sewa menyewa PSM, yaitu perjanjian yang melibatkan bank dengan konsumen, di mana bank menyewakan rumah kepada konsumen dengan biaya sewa per bulan dan jangka waktu sewa disepakati di dalam kontrak tersebut. Dan perjanjian yang terakhir adalah perjanjian jual properti PJP, di mana bank menjual rumah yang disewakan tersebut kepada konsumen setelah masa sewa yang disepakati itu berakhir. Jadi di masa sewa itu nanti pihak bank itu menjual rumah tersebut kepada nasabah, karena ini merupakan skema IMBT murni. Saya Siska Harumningrat Wulandari, NIM 207, akan menjelaskan tentang perhitungan ijarah.
Yang pertama yaitu contoh perhitungan ijarah. Pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi ijarah dengan data-data sebagai berikut. Jenis akadnya yaitu ijarah. Nama penyewanya Bapak Hasan. Jenis barang yang disewa yaitu Kijang Innova. Jenis barang perolehannya 120 juta. Nilai sisa atau residual value yaitu 1. Total pembayaran sewa per tahunnya yaitu 28.800.000 atau 2.400.000 per bulannya. Uang muka sewa dari penyewanya yaitu 14.400.000 untuk 6 bulan sewa. Jangka waktu sewanya 1 tahun. Biaya administrasinya 300.000. Selanjutnya, perhitungan penyusutan ijarah. Perhitungan penyusutan objek ijarah yaitu harga perolehan objek ijarahnya 120 juta. Umur ekonomis atau masa penyusutannya selama 5 tahun sesuai kebijakan. Metode penyusutan menggunakan garis lurus atau straight line method. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa penyusutan atau umur ekonomis. Penyusutan sama dengan harga perolehannya 120 juta dikurangi nilai residu dikurangi 1 dibagi masa penyusutannya 5 sama dengan 24 juta per tahun atau 2 juta per bulannya. Selanjutnya, penghitungan ijarah dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan sewa. Pendapatan sewanya 2.400.000. Pengeluaran biaya LKS, biaya penyusutannya 2 juta. Biaya pemeliharaannya 500.000. Biaya lain-lainnya 0 ditambahkan 2 juta ditambah 500 yaitu 2.500.000. Total biaya banknya 2.500.000. Jadi pendapatan neto sewa ijarah yaitu 100.000. Selanjutnya perhitungan harga sewa. Perhitungan harga sewa dari ijarah yaitu keuntungan yang diharapkan 20%. Perhitungan harga sewa ijarah adalah harga perolehan objek ijarah per tahunnya 24 juta. Keuntungan sama dengan dibagi dengan 20% dikali 24 juta sama dengan 4.800.000. Harga sewa per tahunnya 28.800.000 atau sebesar 2.400.000 per bulannya. Saya di sini akan menjelaskan contoh dari perhitungan IMBT. Nah, di sini tuh ada jenis akad, yaitu akadnya menggunakan ijarah multahiyah bitamli atau IMBT. Nah, di sini ada contoh yaitu nama penyewanya Amir, kemudian jenis barang yang disewa itu berupa Kijang Innova, kemudian harga barang yang disewa harga barang perolehan itu senilai 120 juta, kemudian nilai sisa atau residual value itu 1, kemudian total pembayaran sewa per tahun itu 72 juta atau 6 juta per bulannya. Kemudian uang muka sewa dari penyewa itu 36 juta atau 6 bulan sewa. Kemudian ada jangka waktu sewanya itu yaitu 2 tahun. Dan opsi pengalihan pemilikan itu akhir masa sewa, dan ada biaya administrasinya 300. Kemudian pengikatannya itu di bawah tangan. Nah, untuk perhitungan penyusutan IMBT-nya yaitu jika
perhitungan penyusutannya itu dilakukan oleh pemilik objek ijarah, maka harga perolehan objek ijarah itu senilai 120 juta. Kemudian umur ekonomis atau masa penyusutan itu 2 tahun sesuai masa sewanya, dan maka diperoleh rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi masa penyusutan atau umur ekonomis. Jadi diperoleh 120 juta dikurangi 1 nilai residunya tadi, kemudian dibagi 2 itu masa umur ekonomisnya, masa penyusutannya, itu didapat hasil 60 juta per tahun atau 5 juta per bulannya. Kemudian untuk perhitungan harga sewanya, jika keuntungan yang diharapkan itu senilai 20%, maka perhitungan harga sewa untuk MBT ini yaitu harga perolehan objek MBT itu kan 60 juta, kemudian keuntungannya itu kan 20% dikali 60 juta itu 12 juta, kemudian 60 juta itu ditambah 12 juta yaitu 72 juta. Nah, jadi harga sewa per tahun itu sebesar 6 juta. Harga sewa per tahunnya itu 72 juta atau sebesar 6 juta per bulannya. Jadi per tahunnya itu 72, kalau per bulannya itu 6 juta. Kalau usul akad ijarah IMBT ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu judul perjanjian, yang kedua tempat dan waktu perjanjian dilakukan, yang ketiga yaitu komparisi dua pihak atau lebih, yang keempat yaitu resital alasan-alasan sosial ekonomi yang menyebabkan dilakukannya perjanjian, dan yang kelima yaitu ruang lingkup. Yang pertama yaitu judul perjanjian. Judul perjanjian IMBT ini bukanlah syarat dari suatu perjanjian, namun judul suatu perjanjian merupakan identitas yang diperlukan. Oleh karena itu, membuat atau merancang judul suatu perjanjian harus memiliki kemampuan untuk mengakomodir seluruh isi perjanjian yang dibuat. Sebab antara judul dan isi perjanjian harus mempunyai hubungan timbal balik dan bersangkutan. Sementara dalam kontrak syariah, sebelum judul terdapat simbol pernyataan filosofis yaitu menggunakan bismillah, baik itu ditulis dengan huruf Arab maupun ditulis menggunakan huruf Latin, dan menuliskan terjemahan ayat Al-Quran yang dianggap relevan dalam isi perjanjian tersebut. Namun tidak ada keharusan atau dalam arti kewajiban menulis kontrak syariah itu diawali dengan menuliskan lafaz bismillah dan ayat terjemahan Al-Quran. Nah, akan tetapi agar terasa lebih utama, sebaiknya kontrak syariah ini diawali dengan basmalah dan terjemah ayat Al-Quran, dan bahkan disertai dengan hadis yang relevan jika diperlukan. Yang kedua yaitu signifikasi pernyataan tempat dan waktu. Nah, dalam sebuah perjanjian menjelaskan mengenai tempat dan waktu. Perjanjian yang dilakukan pada suatu tempat, pada bagian pembukaan atau pada bagian penutup. Nah, selain itu juga terdapat sejumlah perjanjian yang memisahkan antara waktu dan tempat perjanjian. Waktu perjanjian dijelaskan pada bagian pembukaan, sedangkan tempat perjanjian dijelaskan pada bagian penutup. Akan tetapi mengenai waktu perjanjian yang dilakukan terdapat dua bentuk. Yang pertama yaitu pernyataan mengenai waktu pembuatan perjanjian yang lengkap, dan yang kedua yaitu pernyataan mengenai waktu pembuatan perjanjian yang kurang lengkap.
Pernyataan mengenai pembuatan perjanjian yang lengkap adalah pernyataan yang menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan jam dan menit serta tutorial waktu seperti pernyataan WIB, WITA, dan WIT. Nah, sedangkan pernyataan mengenai waktu pembuatan perjanjian yang kurang lengkap yang dimaksud di sini adalah pernyataan yang menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. Pernyataan waktu dalam perjanjian sangat penting dimuat dan memiliki kepentingan masing-masing. Pernyataan tentang waktu itu berhubungan dengan prestasi atau pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, terutama saat waktu ujrah dibayar oleh mustajir kepada muajir dan waktu berakhirnya ijarah. Yang ketiga yaitu komparisi perjanjian IMBT. Nah, komparisi perjanjian IMBT ini adalah identitas subjek atau pelaku perjanjian yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak. Komparisi di sini sebuah perjanjian yang menjelaskan tentang pihak-pihak secara detail seperti penulisan nama secara lengkap, penulisan gelar secara lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan, status pekerjaan atau pegawai, alamat tempat tinggal, kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan informasi nomor KTP, dan domisili atau tempat yang ditinggali saat membuat perjanjian, dan kedudukan dalam badan usaha yang dilengkapi dengan surat keputusan apabila pihak yang membuat perjanjian bertindak atas nama badan usaha. Nah, selanjutnya dalam perjanjian bank disebut sebagai pihak pertama dan kreditur disebut sebagai pihak yang kedua. Yang keempat yaitu recitals IMBT. Recitals di sini adalah bagian pembukaan perjanjian yang berisi tentang penjelasan atas latar belakang keadaan atau suatu perjanjian yang menjelaskan tentang kenapa adanya ikatan, yang berarti bahwa pada dasarnya recitals di sini menjelaskan mengenai sebab dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Namun, resital tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian jika tidak ada hal yang perlu dijelaskan. Nah, kecuali perjanjian tersebut bersifat novasi, maka di dalam aktanya harus dijelaskan pengganti perikatan lama dengan perikatan baru. Jika tidak dijelaskan, maka tidak terjadi perjanjian novasi yang dimaksud. Dengan menjelaskan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa recitals IMBT adalah penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya akad IMBT. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, ruang lingkup IMBT. Nah, para ahli perancang hukum atau kontrak masih berbeda pendapat mengenai ruang lingkup IMBT ini. Apakah ruang lingkup ini termasuk pembukaan atau pendahuluan sebuah perjanjian, atau sudah merupakan bagian awal substansi sehingga harus dianggap sebagai bagian dari diktum perjanjian. Nah, pada dasarnya itu ruang lingkup adalah sebuah kesimpulan yang diambil melalui logika atas sebab perjanjian ini dilakukan, yang dijelaskan pada recitals. Ruang lingkup perjanjian merupakan kesimpulan dari pernyataan singkat yang diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, wajar bila para ahli
berbeda pendapat bahwa ruang lingkup ini berkedudukan sebagai bagian dari pendahuluan perjanjian. Baik, itulah tadi penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.